Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Pada kali ini materi yang akan dibahas adalah menentukan pH berdasarkan trayek pH. Nah, sebaiklah seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya doa terlebih dahulu kita dapat lebih mudah memahami pembelajaran ini. Nah, anak-anak, seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu bahwa larutan asam dan larutan basa dapat dibedakan atau diidentifikasi dan menggunakan suatu zat yang bernama indikator asam basa. Nah, salah satu zat indikator asam basa yang dapat digunakan adalah larutan indikator. Larutan indikator sendiri adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikasi yang berbeda ini biasanya dapat diamati dalam bentuk perubahan warna. Nah, berikut ini adalah beberapa larutan indikator yang biasa digunakan dalam laboratorium. Nah, di sini Ibu tampilkan 10 contoh. Yang pertama di sini ada timol biru, trayek pH-nya 1,2 sampai 2,8, rentang perubahan warnanya merah sampai kuning. Yang keempat ada metil merah 4,8 sampai 6,3 trayek pH-nya dan rentang perubahan warna merah menjadi kuning. Dan yang terakhir ada alizarin kuning dan trayek pH 10,2 sampai 12,0 dan perubahan warnanya kuning menjadi merah. Dari tabel ini dapat kita perhatikan bahwa larutan indikator ini hanya dapat memperkirakan pH, rentang pH-nya. Jadi bukan pH secara pasti, tapi rentang pH. Misal dan dalam bentuk perubahan rentang warna yang ditunjukkan warna. Nah, warna-warna yang dihasilkan ini akan menunjukkan rentang pH yang dimiliki oleh larutan tersebut. Nah, lalu bagaimana cara membaca trayek pH pada larutan indikator? Nah, seperti yang Ibu jelaskan bahwa larutan indikator mempunyai trayek pH di sini dan rentang perubahan warna. Contohnya metil merah trayek pH-nya 4,8 sampai 6,0 dengan rentang perubahan warna merah sampai menjadi kuning. Nah, merah di sini ditunjukkan apabila pH di bawah 4,8. Sedangkan kuning ini merupakan warna batas atas. Nah, untuk lebih mengerti, misalkan seperti ini. Jika larutan yang diuji mempunyai pH di bawah 4,8, maka ketika ditetesi metil merah, dia akan menghasilkan warna merah. Jika larutan yang diuji mempunyai pH di atas atau sama dengan 6,0, maka dia ketika ditetesi metil merah akan menghasilkan warna kuning. Bagaimana jika larutan yang diuji mempunyai pH di antara 4,8 sampai 6,0, maka warna yang ditunjukkan adalah warna campuran dari merah dengan kuning, yaitu warna jingga. Yang kedua, kita punya bromtimol biru dengan trayek pH 6,0 sampai 7,6 dengan perubahan warna kuning menjadi biru. Nah, jika larutan yang diuji mempunyai pH di bawah atau sama dengan 6,0, maka perubahan warna yang ditunjukkannya jika ditetesi bromtimol biru adalah kuning. Nah, jika larutan yang diuji mempunyai pH di atas atau sama dengan 7,6, maka dia jika ditetesi bromtimol biru akan menghasilkan warna biru. Dan jika larutan yang diuji
mempunyai rentang pH 6,0 sampai 7,6, maka dia akan menghasilkan warna campuran kuning dan biru, yaitu hijau ketika ditetesi bromtimol biru. Untuk dapat lebih memahaminya lagi, kita perhatikan contoh berikut. Suatu larutan diuji dengan 4 larutan indikator universal. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini digunakan 4 karena memang biasanya suatu larutan asam atau larutan basa ketika diuji dengan menggunakan larutan indikator akan menggunakan minimal 2 bisa sampai dengan 4 larutan indikator. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, di sini kita perhatikan ketika larutan ditetesi metil jingga ternyata menghasilkan warna merah. Jadi larutan yang diuji ditetesi metil jingga, warna larutannya menjadi merah. Ini berarti merah ini kan batas bawah. Ini berarti pH larutan yang diuji adalah di bawah atau sama dengan 3,2. Nah, ketika ditetesi dengan metil merah, ternyata warna larutan menjadi merah juga. Ini berarti pH larutan di bawah 4,8. Kita lihat merah adalah batas bawah. Nah, ketika larutan yang diuji ditetesi bromtimol biru, ternyata menghasilkan warna kuning. Kita lihat kuning di sini juga merupakan batas bawah, berarti pH larutan yang diuji adalah di bawah atau sama dengan 6,0. Dan terakhir, ketika ditetesi fenolftalin, ternyata warna larutan tidak berwarna. Ini berarti larutan yang diuji mempunyai pH di bawah 8,3. Lalu kita membuat garis bilangan, kita masukkan angka-angka yang ada dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, 3,2, 4,8, kemudian 6,0, dan terakhir 8,3. Nah, ketika metil jingga menghasilkan warna merah, pH-nya di bawah 3,2, maka tanda panah mengarah ke kiri. Ketika ditetesi metil merah menghasilkan warna merah, pH-nya di bawah 4,8, maka tanda panah juga mengarah ke kiri. Bromtimol biru menghasilkan warna kuning, berarti pH-nya di bawah 6,0, tanda panah pun mengarah ke arah kiri. Dan terakhir, fenolftalin tidak berwarna, pH-nya di bawah 8,3, maka tanda panah juga mengarah ke kiri. Kita cari daerah yang dilewati oleh 4 garis. Ternyata ini, maka pH larutan adalah di bawah 3,2. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Nah, suatu larutan diuji dengan 4 larutan indikator universal. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel, kita dapat hasil. Nah, ketika larutan yang diuji ditetesi metil jingga ternyata menghasilkan warna kuning, maka pH larutan ada di atas 4,4 atau sama dengan 4,4. Nah, ditetesi metil merah ternyata menghasilkan warna kuning juga, berarti pH-nya di atas 6,3. Dan ketika ditetesi bromtimol biru menghasilkan warna hijau. Hijau itu campuran dari kuning dengan biru, maka berarti pH-nya berada dalam rentang ini. pH ada di antara 6,0 sampai 7,6. Dan ketika ditetesi fenolftalin ternyata menghasilkan tidak berwarna, maka pH di bawah 8,3. Kita buat garis bilangan seperti tadi. Kita masukkan angka-angkanya, ada 4,4, kemudian 6,0, 6,3, 7,6, dan terakhir 8,3. Nah, ketika ditetesi metil jingga menghasilkan warna kuning, maka pH di atas 4,4, berarti tanda panah ke kanan. Nah, ketika ditetesi metil merah menghasilkan warna kuning, maka pH di atas 6,3, tanda panah pun mengarah ke kanan. Nah, ketika ditetesi bromtimol biru
warnanya menjadi hijau. Nah, hijau ini ada di antara 6,0 sampai 7,6. Maka garisnya ada di antara 6,0 sampai 7,6. Dan fenolftalin pH-nya di bawah 8,3, maka ke arah kiri. Nah, manakah daerah yang dilewati 4 garis? Nah, ternyata ini. Berarti pH larutan ada di antara 6,3 sampai 7,6. Nah, demikianlah cara menentukan pH pada larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan indikator. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.